Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita sejarah yang tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Cerita yang saya akan bawakan kali ini berjudul Buat Poro Kekasih Allah. Memandang Allah. Cinta kepada Allah ini adalah hal yang paling tinggi sekali, dan itulah tujuan kita yang terakhir. Kita telah berbicara berkenaan bahaya kerohanian yang akan menghalangi cinta kepada Allah dalam hati manusia. Dan kita telah berbicara berkenaan berbagai sifat-sifat yang baik sebagai keperluan asas menuju cinta Allah itu. Kesempurnaan manusia itu terletak dalam cinta kepada Allah ini. Cinta kepada Allah ini hendaklah menakluki dan menguasai hati manusia itu seluruhnya. Kalaupun tidak dapat seluruhnya, maka sekurang-kurangnya hati itu hendaklah cinta kepada Allah melebihi cinta kepada yang lain. Sebenarnya, mengetahui cinta ilahi ini bukanlah satu hal yang senang, sehingga ada satu golongan orang bijak, pandai, agama yang langsung menafikan cinta kepada Allah atau cinta ilahi itu. Mereka tidak percaya manusia boleh mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu bukanlah sejenis dengan manusia. Kata mereka, maksud cinta ilahi itu adalah semata-mata tunduk dan patuh kepada Allah saja. Sebenarnya mereka yang berpendapat demikian itu adalah orang yang tidak tahu apakah hakikatnya agama itu. Semua orang Islam setuju bahwa cinta kepada Allah itu adalah satu tugas. Allah ada berfirman berkenaan dengan orang-orang mukmin. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Al-Maidah ayat 54. Nabi pun pernah bersabda, belum sempurna iman seseorang itu hingga ia mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada yang lain. Apabila malaikat maut datang hendak mengambil nyawa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, pernahkah engkau melihat sahabat mengambil nyawa sahabat? Allah berfirman, pernahkah engkau melihat sahabat tidak mau melihat sahabatnya? Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai Israel, ambillah nyawaku. Doa ini diajar oleh Nabi kepada sahabatnya. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku cinta terhadap-Mu dan cinta kepada mereka yang mencintaimu, dan apa saja yang membawa aku hampir kepada cinta-Mu, dan jadikanlah cinta-Mu itu lebih berharga kepadaku dari air sejuk kepada orang yang dahaga. Hasan Basri berkata, orang yang kenal Allah akan mencintai Allah, dan orang yang mengenal dunia akan benci kepada dunia itu. Sekarang, marilah kita membicarakan pula berkenaan dengan keadaan cinta itu. Bolehlah ditafsirkan bahwa cinta itu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang indah atau nyaman. Ini nyata sekali pada dari yang 5 atau ponco indro, yaitu tiap-tiap satunya mencintai apa yang memberi keindahan atau kepuasan kepadanya.
mata cinta kepada bentuk-bentuk yang indah, telinga cinta kepada bunyi-bunyian yang merdu, dan sebagainya. Inilah jenis cinta yang kita miliki dan binatang pun memilikinya. Tetapi ada dari yang keenam atau keupayaan pandangan yang terletak dalam hati, dan ini tidak ada pada binatang. Dengan melalui inilah kita mengenal keindahan dan keanggunan kerohanian. Oleh karena itu, mereka yang terpengaruh dengan kehendak-kehendak jasmaniah dan keduniaan saja tidak dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Nabi apabila baginda berkata bahwa baginda cinta kepada sembayang melebihi dari cintanya kepada perempuan dan bau harum wangi. Meskipun perempuan dan wangi-wangiannya itu disukai juga oleh baginda, tetapi siapa yang mata batinnya terbuka untuk melihat keindahan dan kesempurnaan ilahi akan memandang rendah kepada semua hal-hal yang zahir, walau bagaimanapun cantiknya sekalipun. Orang yang memandang zahir saja akan berkata bahwa kecantikan itu terletak pada warna kulit yang putih dan merah, kaki dan tangan yang eloknya, dan sebagainya lagi. Tetapi orang ini buta kepada kecantikan akhlak. Seperti apa yang dikatakan orang bahwa seseorang itu mempunyai sifat-sifat akhlak yang indah, tetapi bagi mereka yang mempunyai pandangan batin dapat mencintai orang-orang besar yang telah kembali ke alam baka, seperti Khalifah Umar dan Abu Bakar misalnya. Karena kedua-dua orang besar ini mempunyai sifat-sifat yang agung dan mulia. Meskipun tubuh mereka telah hancur menjadi tanah, cinta seperti ini bukan memandang kepada sifat-sifat zahir, tetapi memandang kepada sifat-sifat batin. Bahkan apabila kita hendak menimbulkan cinta dalam hati kanak-kanak terhadap seseorang, maka kita tidak memperihalkan keindahan bentuk zahirnya dan lain-lain, tetapi kita perihalkan keindahan-keindahan batinnya. Apabila kita gunakan prinsip ini terhadap cinta kepada Allah, maka kita akan dapat bahwa Dia sajalah sepatutnya kita cinta. Mereka yang tidak mencintai Allah itu ialah karena mereka tidak mengenal Allah itu. Apa saja yang kita cinta kepada seseorang itu, kita cintai karena itu adalah bayangan Allah. Karena inilah kita cinta kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda adalah Rasul dan kekasih Allah. Dan cinta kepada orang-orang alim dan orang-orang aulia itu adalah sebenarnya cinta kepada Allah. Kita akan lihat ini lebih jelas jika kita perhatikan apakah sebab-sebabnya menyemarakan cinta. Sebab pertama ialah bahwa seseorang itu cinta kepada dirinya sendiri dan menyempurnakan keadaannya sendiri. Ini membawanya secara langsung menuju cinta kepada Allah, karena wujudnya dan sifatnya manusia itu adalah semata-mata kurniaan Allah saja. Jika tidaklah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemurahannya, manusia tidak akan zahir ke alam nyata itu. Kejadian manusia itu dan pencapaian menuju kesempurnaan adalah juga dengan kurnia Allah semata. Sungguh aneh jika seseorang itu berlindung ke bawah pohon dari sinar matahari tetapi tidak berterima kasih kepada pohon itu. Begitu jugalah jika tidaklah karena Allah, manusia tidak akan wujud dan tidak akan ada mempunyai sifat-sifat langsung. Oleh karena itu, kenapa manusia itu tidak cinta kepada Allah? Jika tidak cinta kepada Allah, berarti ia tidak mengenalnya. Tanpa mengenalnya, orang tidak akan cinta kepadanya, karena cinta itu timbul dari pengenalan. Orang yang bodoh saja yang tidak mengenal,
Sebab yang kedua ialah bahwa manusia itu cinta kepada orang yang menolong dan memberi kurnia kepada dirinya. Pada hakikatnya, yang memberi pertolongan dan kurnia itu hanya Allah saja. Sebenarnya, apa saja pertolongan dan kurnia dari makhluk atau hamba itu adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Apa saja niat hati untuk membuat kebaikan kepada orang lain, sama ada keinginan untuk maju dalam bidang agama atau untuk mendapatkan nama yang baik, maka Allah itulah pendorong yang menimbulkan niat, keinginan dan usaha untuk mencapai apa yang dicinta itu. Sebab yang ketiga ialah cinta yang ditimbulkan dengan cara renungan atau tafakur tentang sifat-sifat Allah, kuasa dan kebijaksanaannya, dan bermula kekuasaan dan kebijaksanaan manusia itu adalah bayangan yang amat kecil dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Cinta ini adalah seperti cinta yang kita rasakan terhadap orang-orang besar di zaman dahulu. Misalnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Meskipun kita tidak akan menyangka menerima sebarang faedah pribadi dari mereka itu, dan dengan itu adalah jenis yang tidak mencari untung, Allah berfirman kepada Nabi Daud, "Hamba yang paling aku cintai ialah mereka yang mencari aku bukan karena takut hukumku atau hendakan kurniaanku, tetapi adalah semata-mata karena aku ini Tuhan." Dalam kitab Zabur ada tertulis, "Siapakah yang lebih melanggar batas daripada orang yang menyembahku karena takutkan neraka atau berkehendakan surga? Jika tidak aku jadikan surga dan neraka itu, tidakkah aku ini patut disembah?" Sebab yang keempat berhubungan dengan cinta ini ialah karena keterikat yang erat antara manusia dan Tuhannya, yang maksudkan oleh Nabi dalam sabdanya, "Sesungguhnya Allah jadikan manusia menurut bayangannya." Selanjutnya Allah berfirman, "Hambaku mencari kehampiran denganku, supaya aku jadikan dia kawanku, dan bila aku jadikan ia kawanku, jadilah aku telinganya, matanya, dan lidahnya." Allah berfirman juga kepada Nabi Musa, "Aku sakit, engkau tidak mengunjungiku." Nabi Musa menjawab, "Wahai Tuhan, engkau itu Tuhan langit dan bumi, bagaimana engkau boleh sakit?" Allah menjawab, "Seorang hambaku sakit, kalau engkau mengunjungi dia, maka engkau mengunjungi aku." Ini adalah satu hal yang agak bahaya, hendaklah dikaji lebih dalam, karena ia tidak terjangkau oleh pengetahuan orang awam. Bahkan yang bijak pandai pun mungkin tumbang dalam perjalanan hal ini, lalu menganggap ada penzohiran atau penjelmaan Tuhan dalam manusia. Tambahan pula, hal kemiripan hamba dengan Tuhan ini dibantah oleh alim ulama yang tersebut. Dulu karena mereka berpendapat bahwa manusia itu tidak dapat mencintai Allah oleh sebab Allah bukan sejenis manusia, walaupun mereka jauh jaraknya antara mereka. Namun manusia boleh mencintai Allah karena yang kemiripan itu ada ditunjukkan oleh sabda Nabi. Allah jadikan manusia menurut rupanya. Dan kataku pula, atau dalam sebuah suluk, untuk mendapat dan menjejaki maksud sabda Nabi yang penuh dan melimpah dengan lautan hikmah zohir dan batin, perlulah diambil pengajaran dari kalangan ulama yang mukarrobin, yang arif bil, dari kalangan aulia Allah yang apabila berbicara hanya akan mengungkapkan sesuatu yang didatangi dari alam tinggi,
bukan beralaskan sesuatu kepentingan atau pengaruh hawa nafsunya. Ilmu mereka adalah pencampakan ilham dari Allah Ta'ala yang didapati terus dari Allah, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Ghazali dalam karyanya Al-Risalutul Lil Dunia sebagaimana berikut. Ilham adalah kesan wahyu. Wahyu adalah penerangan urusan ghaibi, manakala ilham ialah pemaparannya. Ilmu yang didapati menerusi ilham dinamakan ilmu laduni. Ilmu laduni ialah ilmu yang tidak ada perantaraan dalam mendapatkannya di antara jiwa dan Allah Ta'ala. Ia adalah seperti cahaya yang datang dari lampu gaib, jatuh ke atas kolbu yang bersih, kosong lagi halus atau latif. Semua orang Islam percaya bahwa memandang Allah itu adalah puncak segala kebahagiaan karena ada tercatat dalam hukum. Tetapi bagi kebanyakan orang, ini adalah berbicara di mulut saja yang tidak menimbulkan rasa dalam hati. Sebenarnya lah begitu, karena bagaimana orang dapat menyintai sesuatu jika ia tidak tahu dan tidak kenal. Kita akan coba menunjukkan secara ringkas bagaimana memandang Allah itu puncak segala kebahagiaan yang bisa dicapai oleh manusia. Pertama, tiap-tiap bakat atau anggota manusia itu ada tugas-tugasnya masing-masing, dan ia merasa tertarik dan suka menjalankan tugas itu. Ini serupa saja sejak dari kehendak tubuh yang paling rendah hinggalah kepada pengetahuan akal yang paling tinggi. Usaha mental yang paling rendah pun mendatangkan ketertarikan yang lebih dari hanya memuaskan kehendak tubuh saja. Kadang-kadang seseorang yang khusyuk bermain catur tidak mau makan meskipun ia berkali-kali dipanggil untuk makan. Makin tinggi hal pengetahuan kita itu, maka makin bertambah menarik dan sukalah kita mengusahakan hal itu. Misalnya, kita lebih berminat untuk mengetahui rahasia sultan dan rahasia menteri. Dengan demikian, oleh karena Allah itu adalah objek atau hal pengetahuan yang paling tinggi, maka mengenal atau mengetahui Allah itu mestilah memberi kebahagiaan dan kelezatan lebih daripada yang lain-lain. Orang yang mengetahui dan mengenal Allah walaupun dalam dunia ini seolah-olah di dalam surga, buah-buahan bebas untuk dipetik. Dalam lebarnya tidak disempitkan oleh penghuninya yang ramai itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Ali Imran ayat 133. Tetapi kenikmatan ilmu atau pengetahuan masih tidak menyamai atau menyerupai kenikmatan pandangan, sebagaimana ketertarikan kita dalam memikirkan mereka yang bercinta adalah lebih rendah daripada ketertarikan yang diberi oleh memandangnya dengan benar. Terpenjaranya kita dalam tubuh kita dari tanah dan air dan terbelenggu kita dalam hal indera menjadikan hijab yang melindungi kita daripada memandang Allah, meskipun tidak menghalang pencapaian kita kepada mengetahui dan mengenalnya. Karena inilah Allah berfirman kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, "Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, 'Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau.' Tuhan berfirman, 'Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku,
Tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman." Al-A'raf ayat 143. Hakikat hal ini adalah sebagaimana benih manusia itu menjadi manusia, dan biji tamar menjadi pohon tamar. Begitulah mengenal Allah yang diperoleh di dunia ini akan bertukar menjadi memandang Allah di akhirat kelak. Dan mereka yang tidak mempelajari pengetahuan itu tidak akan mendapat pandangan itu. Pandangan ini tidak akan dibagi-bagikan sama rata kepada mereka yang tahu, tetapi konsep pemahaman mereka tentangnya akan berbeda-beda sebagaimana ilmu mereka. Allah itu satu, tetapi Ia kelihatan dengan berbagai-bagai cara. Sebagaimana satu benda itu terbayang dalam berbagai cara, dalam berbagai cermin. Ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang terang, dan ada yang gelap. Sesuatu cermin itu mungkin terlalu bengkok, dan ini menjadikan bentuk-bentuk yang cantik kelihatan buruk dalam cermin itu. Seseorang manusia itu mungkin membawa ke akhirat hati yang gelap dan bengkok, dan dengan itu pandangan yang menjadi puncak kedamaian dan kebahagiaan kepada orang lain akan menjadi sumber kesengsaraan dan kedukaan kepadanya. Orang yang mencintai Allah sepenuh hati dan cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain akan memperoleh lebih banyak kebahagiaan daripada pandangan melebihi daripada mereka yang dalam hatinya tidak ada pandangan ini. Umpama dua orang yang kekuatan matanya sama saja memandang kepada wajah yang cantik. Orang yang telah ada cintanya kepada orang yang memiliki wajah itu akan merasa tertarik dan bahagia memandang wajah itu melebihi orang yang tidak ada cintanya kepada orang yang mempunyai wajah itu. Untuk kebahagiaan yang sempurna, ilmu saja tidaklah cukup. Hendaklah disertakan dengan cinta. Cinta kepada Allah itu tidak akan tercapai selagi hati itu tidak dibersihkan daripada cinta kepada dunia. Pembersihan ini dapat dilakukan dengan menahan diri dari hawa nafsu yang rendah dan bersikap zuhud. Semasa dalam dunia ini, keadaan seseorang terhadap memandang Allah adalah ibarat orang yang cinta melihat muka orang yang dicintai dalam waktu senjakala dan pakaiannya penuh dengan penyengat dan kalajengking yang senantiasa menggigitnya. Tetapi sekiranya matahari terbit dan menunjukkan muka yang dicintai dengan segala keindahannya, dan penyengat serta kala itu telah pergi darinya, maka kebahagiaan orang cinta itu adalah seperti hamba Allah yang terlepas dari gelap senja dan azab cobaan di dunia ini, lalu melihat dia tanpa hijab lagi. Abu Sulaiman berkata, "Siapa yang sibuk dengan dirinya sendiri saja di dunia ini akan sibuk juga dengan dirinya di akhirat kelak, dan siapa yang sibuk dengan Allah di dunia ini akan sibuk juga dengan Allah di akhirat kelak." Yahya bin Mu'adz menceritakan, "Saya lihat Abu Yazid Bustomin sembahyang sepanjang malam. Apabila beliau telah habis sembahyang, beliau berdoa dan berkata, 'Oh Tuhan, setengah dari hambamu meminta padamu kuasa untuk membuat sesuatu yang luar biasa, seperti berjalan di atas air
terbang di udara, tetapi aku tidak meminta itu. Ada pula yang meminta harta karun, tetapi aku tidak meminta itu. Kemudian ia memalingkan mukanya dan setelah dilihatnya, ia berkata, "Kamu di situ, Yahya?" Saya menjawab, "Iya." Beliau bertanya lagi, "Sejak kapan?" Saya menjawab, "Telah lama saya di sini." Kemudian saya bertanya dan beliau menceritakan kepada saya setengah daripada pengalaman kerohaniannya. "Saya akan menceritakan," jawab beliau. "Apa yang boleh saya ceritakan kepadamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan aku kerjaannya dari yang paling tinggi hingga ke paling rendah. Diangkatnya saya melampaui aras dan kursi dan 7 petala langitnya." Kemudian Allah berkata, "Pintalah kepadaku apa saja yang engkau kehendaki." Saya menjawab, "Ya Allah, tidak akan saya minta apapun melainkan engkau." Jawabnya Allah, "Sesungguhnya engkau hambaku yang sebenar-benarnya." Pada suatu ketika pula Abu Yazid berkata, "Sekiranya Allah mengkaruniakan engkau kemiripan dengannya seperti Ibrahim, kekuasaan sholat Musa, kerohanian Isa, namun wajahmu hadapkanlah ke depan dia saja, karena ia ada harta yang melampaui segala-galanya itu." Suatu hari seorang sahabatnya berkata kepada beliau, "Selama 30 tahun saya puasa di siang hari dan sembayang di malam hari, tetapi saya tidak dapati kenikmatan kerohanian yang engkau katakan itu." Abu Yazid menjawab, "Jika engkau puasa dan sembayang selama 300 tahun pun, engkau tidak akan mendapatkannya." Sahabatnya berkata, "Bagaimanakah itu?" Kata Abu Yazid, "Obatnya ada, tetapi engkau tidak akan sanggup menelannya obat itu." Tetapi oleh karena sahabatnya itu bersungguh-sungguh benar meminta supaya diceritakan, Abu Yazid pun berkata, "Pergilah kepada tukang gunting dan cukurlah janggutmu itu. Buanglah pakaianmu itu kecuali seluar dalam saja. Ambil 1 kampit penuh yang berisi. Siapa yang mau menempeleng kuduk leherku, dia akan mendapat buah ini." Kemudian dalam keadaan ini pergilah kepada kadi dan ahli syariat dan berkata, "Berkatilah ruhku." Kata sahabatnya, "Tidak sanggup saya berbuat demikian. Berilah saya cara yang lain." Abu Yazid pun berkata, "Inilah saja caranya, tetapi seperti yang telah saya katakan, kamu ini tidak dapat diobat lagi." Sebab Abu Yazid berkata demikian kepada orang itu ialah karena orang itu sebenarnya pencari pangkat dan kedudukan, bercita-cita hendak pangkat dan kedudukan, seperti bersikap sombong dan bangga adalah penyakit yang hanya dapat diobat dengan cara yang demikian itu. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?' Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, 'Kamilah penolong-penolong agama Allah.' Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang." As-Saff ayat 14. Apabila orang bertanya kepada Nabi Isa, "Apakah kerja yang paling tinggi sekali derajatnya?" Beliau menjawab, "Mencintai Allah dan tunduk kepadanya." Suatu ketika orang bertanya kepada wali Allah bernama
Rabi'atul Adawiyah, sama ada beliau cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menjawab, cinta kepada Allah menghalang aku cinta kepada makhluk. Ibrahim bin Adam dalam doanya berkata, ya Allah, pada mataku surga itu sendiri lebih kecil dari unggas jika dibandingkan dengan cintaku terhadapmu dan kenikmatan mengingatmu yang engkau telah kurniakan kepadaku. Siapa yang menganggap ada kemungkinan menikmati kebahagiaan di akhirat tanpa mencintai Allah adalah orang yang telah jauh sesat anggapannya, karena segala-galanya di akhirat itu adalah kembali kepada Allah, dan Allah itulah alamat yang dituju dan dicapai setelah melalui halangan yang tidak terhingga banyaknya. Nikmat memandang Allah itu adalah kebahagiaan. Jika seseorang itu tidak suka kepada Allah di sini, maka di sana pun ia tidak suka juga kepada Allah. Jika sedikit saja sukanya kepada Allah di sini, maka sedikit jugalah sukanya kepada Allah di sana. Pendeknya, kebahagiaan kita di akhirat adalah tergantung pada kadar cintanya kita kepada Allah di dunia. Sebaliknya, jika dalam hati manusia itu ada tumbuh cinta kepada apa saja yang berlawanan dengan Allah, maka keadaan hidup di akhirat sana akan berlainan dan ganjil sekali kepadanya, dan dengan ini apa saja yang mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain akan mendatangkan azab sengsara kepadanya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari terjadi sedemikian itu. Ini bolehlah kita gambarkan dengan misalnya seperti berikut. Seorang pengangkut sampah pergi ke kedai yang menjual minyak wangi. Apabila beliau membawa bau-bauan yang harum wangi itu, ia pun jatuh dan tidak sadar diri. Orang pun datang hendak memberi pertolongan kepadanya. Air dipercikan ke mukanya dan di hidungnya diletakkan kasturi. Tetapi beliau bertambah parah. Akhirnya datanglah seorang pengangkut sampah juga, lalu diletakkan sedikit sampah kotor di bawah hidung orang yang pingsan itu. Dengan segera orang itu pun sadar semula sambil berseru dengan rasa puas hati, wah, inilah sebenarnya wangi. Demikian jugalah ahli dunia tidak akan menjumpai lagi karat dan kotor dunia ini di akhirat. Kenikmatan kerohanian alam berlainan sekali dan tidak sesuai dengan kehendaknya. Maka ini menjadikannya bertambah parah dan sengsara lagi. Karena alam sana itu adalah alam rohaniyah dan penzahiran jamal atau keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah mereka yang ingin mencapai kebahagiaan di sana itu dan menyesuaikan dirinya dengan alam itu. Semua sikap zuhud, menahan diri ibadah, menuntut ilmu adalah bertujuan untuk mencapai penyesuaian itu, dan penyesuaian itu adalah cintanya. Inilah maksud Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Dosa dan maksiat sangat bertentang dengan masalah ini. Oleh karena itulah tercantum dalam Al-Quran, dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan pada hari terjadinya kebangkitan akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Al-Jatsiyah ayat 27. Orang yang dikaruniai dengan mata kerohanian telah nampak hakikat ini dalam rasa pengalaman mereka, bukan hanya kata-kata yang diterima turun-menurun sejak dahulu lagi. Pandangan mereka itu membawa kepercayaan bahwa orang yang berkata demikian adalah sebenarnya nabi, ibarat orang yang mengkaji ilmu pengobatan.
akan tahu adakah orang yang berbicara berkenaan pengobatan itu sebenarnya dokter ataupun bukan. Ini adalah jenis keyakinan yang tidak perlu dibantu dengan mukjizat atau perbuatan yang di luar kebiasaan, karena yang demikian pun dapat dilakukan juga oleh tukang sihir atau tukang silap mata. Lalu apa yang Tuhan inginkan? Ada sebuah fase ketika seorang pejalan dan orang-orang yang percaya mesti sejenak berhenti. Barangkali dia di antara jeda-jeda nafas ini, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan? Apakah diam saja bagai emas atau berbicara? Apakah tetap tinggal atau hijrah? Apakah mesti ke dokter atau biarkan saja? Apakah sekolah lagi atau bekerja? Apakah mesti memberinya atau membiarkannya? Yang mana yang ia maui? Pertanyaan serupa diajukan di sebuah diskusi bersama Bawa Muhaiyaddin, seorang sufi asal Sri Lanka, terekam dan diterjemahkan dengan semena-mena tanpa izin dari buku Question of Life, Answers of Wisdom, Vol. 2. Kadang saya tak tahu lagi apa yang Tuhan maui. Apakah Dia ingin saya melakukan sesuatu agar terjadi, atau Dia mau saya diam saja dan menerima apapun yang terjadi? Bawa Muhaiyaddin menjawab, "Baik, coba kita perhatikan seorang dokter misalnya. Setelah belajar di sekolah kedokteran, jika ia menjadi ahli bedah, ia akan memiliki akses ke semua peralatan bedah yang diperlukannya untuk menangani pasien. Apa tugasnya saat itu? Ia paham bahwa pasien yang ditanganinya bisa saja meninggal selama operasi. Ia barangkali berpikir, jika operasi gagal dan pasien meninggal, maka aku akan tersalah sebagai pembunuh dan masuk neraka. Tapi jika pasien hidup, aku akan dipuji." Mungkin saja seperti itu, tapi ia seharusnya tidak beranggapan bahwa ia bertanggung jawab terhadap hasil yang muncul. Ada Sang Pencipta yang telah membuat tubuh ini dengan segenap urat nadi dan saraf-sarafnya. Segala sesuatu adalah kepunyaannya, begitu juga hidup dan mati. Bahkan segala pujian dan tuduhan adalah miliknya semata. Sang dokter harus paham. Ia seharusnya berkata, "Wahai Tuhanku, ini pekerjaanmu. Datanglah dan lakukan tugasmu. Aku hanya pembantumu. Aku hanya alat di tanganmu. Engkaulah yang melakukan operasi ini, melindungi pasien ini, menghidupkan atau mematikannya. Ini tugasmu. Aku hanya instrumen. Instrumen tak punya tanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi nanti. Sang pelaksana dan pelindung adalah Engkau. Oleh karena itu, Engkau, Paduka sendirilah yang harus mengerjakan operasi ini. Anakku, engkau harus sadar bahwa engkau hanyalah instrumennya, dan tanggung jawab tidak terletak di pundakmu. Ingatlah bahwa Tuhanlah sang ahli bedah itu, dan engkau adalah tangannya. Jika engkau mengerjakan tugasmu dalam keadaan seperti ini, maka tak akan ada bahaya yang akan menimpamu. Tuhan yang akan melakukannya. Namun jika engkau berkata, akulah yang melakukan operasi ini, maka pujian dan tuduhan ada di pundakmu. Jika engkau mengerti bahwa tanggung jawab akan pujian dan tuduhannya hanya tertuju pada Allah semata, dan jika engkau menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, maka engkau akan mengerjakan tugasmu sebagai perangkatnya. Semoga hanya Padukalah yang mengerjakannya, wahai Tuhanku. Oleh karena itu, jadilah instrumennya dan lakukan tugas dengan kemampuan terbaik yang engkau miliki. Itulah jalannya.
Muhammad Rahim Bawa Muhayyadin, diterjemahkan oleh Heri Mardian. Anak-anakku tersayang, sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itulah yang membuahkan takdir kita. Al-Qada wal Qadar. Penanya ada di tangan kita sendiri, dan kita sendiri yang menulis bukti-bukti yang akan menjadi bahan pertimbangan pada hari pengadilan nanti. Keputusan terakhir akan dibuat berdasarkan tulisan kita ini. Allah akan membacanya dan berkata, "Inilah takdirmu. Kami akan membuatnya sebagai takdir bagimu." Pada keadaan-keadaan tertentu, ketika kita merasa begitu berat menyingkirkan hal tertentu, dan ketika kita merasa itu di luar kemampuan kita akan berkata, "Inilah takdirku." Jika ada seseorang yang sakit, kita akan mencoba segala macam jenis pengobatan padanya. Dan ketika itu tidak berhasil, kita akan mengatakan, "Pasti ini sudah takdirnya." Sebenarnya, Tuhan pun seperti itu ketika memberikan putusan terakhirnya, ketika Dia mengatakan itulah nasibnya. Dia adalah memberikan segalanya pada kita. Dia sudah menurunkan pada kita ke-99 sifatnya, dan hanya itu saja yang Dia simpan untuk dirinya. Dia mengatakan, "Telah aku berikan segala-galanya pada manusia, tapi manusia tidak memahami dan malah datang padaku dengan membawa beban-beban neraka. Maka itulah yang akan aku jadikan sebagai nasibnya." Maka Dia akan berkata lagi, "Kembalilah dengan semua yang kau bawa padaku, itu akan menjadi milikmu." Kita sendirilah yang menciptakan neraka atau surga untuk kita. Apapun dari diri kita yang kita tumbuhkan akan menjadi milik kita. Dan hasil berupa keuntungan ataupun bencana, kita sendirilah yang mengusahakannya. Apakah kita harus mengambil neraka bagian demi bagian, kemudian mencoba untuk menghancurkannya? Tidak. Dorong itu semua dari jalan kalian dan teruslah berjalan. Tidak perlu kita mencoba untuk menghancurkannya. Majulah terus saja. Jika ada seekor anjing yang datang mencoba menggigit kita, kita menghindar dan berjalanlah terus. Buat apa kita berhenti dan menggigit balik anjing itu? Sama seperti itu, jika ada setan mengikuti kita, katakan padanya untuk pergi dan tetaplah berjalan. Jangan membuang-buang waktu dengannya. Dia hanya berteriak-teriak sebentar, tapi kemudian akan pergi. Dosa pun akan mengikuti kita sebentar, tapi jika kita tidak melihat ke belakang, maka ia pun akan pergi. Mereka akan berkata, "Ini bukan tempat kita," lalu pergi. Akan ada banyak hal yang mengikuti kita selama waktu tertentu. Jika kita melihat ke belakang dan tersenyum lebar-lebar, lalu menjadi senang karena kedatangan mereka, maka mereka akan terus mengganggu kita. Tapi jika kita tidak menghiraukan mereka, mereka akan pergi sambil berkata, "Gagal, manusia ini mengalahkanku. Aku tidak dapat memasukinya." Seperti pelacur yang menari-nari untuk menangkap pandangan mata pria, seperti itu pula cara mereka mencuri perhatian kita. Mereka berdandan, menari, dan menangkap perhatian kita. Tapi jika kita langsung berpaling, jika kita punya iman, keyakinan, dan tekad pada Allah yang satu dan terus berjalan, mereka tidak akan mendekati kita. Mereka akan menjaga jarak, tetapi mereka akan mengikuti kita sebentar. Tapi nanti mereka akan pergi meninggalkan kita. Baik pemirsa Kitab Mawas Diri, itulah tadi sebuah cerita yang berjudul "Buat Poro Kekasih Allah Berakhir Sudah". Nantikan cerita sejarah yang tidak kalah menarik dan hanya ada di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih, salam rahayu, salam sejahtera.